Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan karya dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau populer sebagai Buya Hamka dan terbit pertama di tahun 1939. Lantas bagaimana sinopsis tenggelamnya kapal Van der Wijk? Pada awalnya cerita tersebut dimuat sebagai cerita bersambung di majalah Pedoman Masyarakat. Buya Hamka menyampaikan cerita ketika bekerja sebagai pimpinan redaksi pada tahun 1938 silam. Lokasinya di Medan. Kisah berlatar belakang kehidupan di Minangkabau, tanah asal Buya Hamka, dengan masalah adat yang berlaku pada saat itu perihal warisan, perjodohan, kawin paksa, serta pertalian darah dan status sosial yang sangat kuat masih berakar. Bagaimana cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk? Kisah ini bermula dari pendekar Sutan yang membunuh mamak saudara laki-laki ibunya karena masalah warisan. Ia pun harus diasingkan keluar dari Batipuh, Minangkabau. Kemudian dikurung di penjara Cilacap selama 12 tahun. Usai menjalani hukuman tersebut, Sutan pun pergi merantau ke Makassar dan berjumpa dengan wanita bernama Daeng Habibah. Ia lalu menikahinya. Mereka memiliki seorang putra yang dinamai Zainuddin. Namun tak lama setelah melahirkan, Daeng Habibah meninggal karena penyakit. Sutan pun menyusul tak lama setelah istrinya meninggal. Zainuddin yang hidup sebatang kara lalu diasuh oleh Mak Base. Setelah dewasa, Zainuddin memutuskan pergi ke tanah kelahiran ayahnya di Batipuh, Minangkabau. Akan tetapi, bukannya disambut dengan baik oleh sanak keluarga sang ayah, Zainuddin malah diacuhkan. Alasannya karena ia memiliki darah ibu dari luar suku Minangkabau, walau ayahnya berasal dari sana. Ia dianggap sudah terputus darah dengan keluarga di Batipuh. Sebab daerah Minangkabau menganggap wanitalah yang menjadi kepala keluarga, matrilineal, dan menjadi penyambung keturunan. Di tempat yang baru itu, Zainuddin memiliki seorang teman bernama Hayati, wanita asal Minang yang kerap jadi tempatnya berkeluh kesah melalui surat. Keduanya kemudian lama-kelamaan saling suka, karena Hayati merasa kasihan pada Zainuddin yang terlunta-lunta. Namun, Mamak Hayati menyuruh Zainuddin pergi keluar dari Batipuh karena tak suka dengan hubungan mereka. Zainuddin pun pergi ke Padang Panjang, meninggalkan Hayati yang berjanji untuk setia. Mamak Hayati kemudian menjodohkan wanita itu dengan Aziz, pria Minang yang berasal dari keluarga terpandang serta kaya. Hayati mau tidak mau menerima pinangan Aziz dan menikah dengannya. Zainuddin yang mengetahui bahwa kekasihnya Hayati sudah menikah dengan pria lain, kemudian memutuskan pindah ke Batavia bersama dengan temannya yang bernama Muluk. Ia mulai menjadi penulis yang karya-karyanya disukai banyak orang. Setelahnya, ia kembali hijrah ke Surabaya dan tinggal di sana dengan pekerjaan yang mapan. Tak disangka, Aziz pun pindah ke Surabaya bersama Hayati istrinya. Namun karena sering bertengkar, rumah tangga Aziz dan Hayati terpaksa berpisah. Aziz yang dipecat dari pekerjaannya tak bisa lagi sombong dan terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Ia dan Hayati tinggal sementara di rumah mantan kekasih Hayati itu, yang kini sudah menjadi penulis terkenal. Karena frustasi, Aziz memutuskan untuk bunuh diri dan menuliskan surat wasiat untuk Zainuddin. Ia meminta Zainuddin untuk menjaga Hayati. Zainuddin menolak menerima Hayati kembali. Karena sakit hati, wanita itu sudah mengkhianati dirinya. Ia malah membelikan untuk Hayati sebuah tiket kapal Van der Wijk yang berlayar dari Jawa ke Sumatera. Alur cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk dilanjutkan dengan kesedihan mendalam bagi Hayati. Perempuan ini masih teringat pada suaminya yang meninggal. Begitu juga dengan peristiwa penolakan Zainuddin. Di perjalanan, kapal Van der Wijk mengalami kecelakaan, tenggelam, namun sebagian penumpangnya berhasil diselamatkan di rumah sakit wilayah Tuban.
Zainuddin yang mendengar kabar tersebut segera berangkat ke Tuban untuk mencari Hayati. Di rumah sakit ia menemukan Hayati yang sedang sekarat dan kemudian meninggal dunia. Muluk, teman Zainuddin, mengatakan bahwa Hayati sebenarnya masih mencintai Zainuddin. Mendengar hal itu, Zainuddin menyesali dirinya. Setelah memakamkan Hayati, Zainuddin dilanda kesedihan panjang dan akhirnya jatuh sakit. Kondisi tubuhnya menjadi lemah dan tak lama kemudian Zainuddin pun meninggal. Zainuddin dan Hayati dimakamkan berdampingan di tanah Jawa. Demikianlah sinopsis cerita tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk yang diambil dari novel karya Buya Hamka.